Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Selamat berjumpa dengan saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suganda dari Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana cara menanam tanaman anggrek. Seperti yang telah kita ketahui bahwa anggrek berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana caranya memindahkan tanaman anggrek dari perkembangbiakan vegetatif ke pot yang lain atau dipindahkan. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan coba mempraktikkan cangkok ya. Ini dari batang induk. Juga ada bahan tunas yang muncul. Nah, di situ ketika sekitar berumur 1 bulan biasanya sudah tumbuh akar. Nah, pada saat itulah saatnya waktu yang tepat untuk segera mencangkok. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti akarnya makin panjang akan menempel pada makin kuat menempel pada media yang saya gunakan. Biasanya saya menggunakan sabut, jadi sangat sederhana sekali, tidak memerlukan banyak media, cukup dengan sabut. Jadi nanti pada saat ini sudah akarnya kuat menempel pada sabut, kita bisa memotongnya. Jadi kita tidak menentukan berapa lama, tetapi dilihat kondisi akar. Kalau akar sudah kuat menempel dan cukup banyak menempel pada sabut, pada medianya, maka pada saat itu juga sudah bisa dipotong, sudah dipindahkan. Nah, nanti pada saat memindahkan, kita sudah menyediakan media. Biasanya media yang saya gunakan adalah arang bakar ya, arang kayu. Jadi arang kayu, kemudian kita gunakan juga bawahnya, kita umpamanya dipindahkan ke sebuah pot. Nah, di dasar potnya juga kita sudah disiapkan sabut tapi yang belum dibuka, yang utuh dengan kulit kelapanya. Maksudnya apa? Ketika nanti ditaruh di bawah itu bisa menyimpan air, jadi kondisinya nanti akan tetap lembab. Baru di atasnya memakai arang kayu ya, seperti ini. Nah, nanti lama-kelamaan, yang penting tidak terlalu di tempat yang terlalu panas, ini akar ini akan menempel pada arang tadi. Baiklah teman-teman, kita akan coba praktekkan bagaimana caranya untuk mencangkok bunga anggrek. Kebetulan anggrek saya sebetulnya ini udah bertahun-tahun, jadi alhamdulillah tidak pernah berhenti bunganya. Jadi ketika yang satu sudah layu dan itu berbulan-bulan waktunya, nanti muncul lagi sampai seperti ini. Ini udah lama ya, udah meretas semuanya. Ini disusul lagi dengan ini. Kemudian ini pun tunas yang baru 1 jengkal lebih panjangnya itu udah mengeluarkan bunga lagi. Jadi terus menerus, dan di sini juga udah di bunga yang di batang yang sedang berbunga ini sudah mulai muncul lagi. Banyak teman-teman yang menanyakan, apa sih Pak itu medianya kok bisa bunganya terus menerus? Saya jawab terus terang, saya tidak pernah menggunakan obat yang dari toko, obat pupuk jadi, tidak pernah. Saya paling itu saja, hanya ya 2 minggu sekali, bahkan kadang-kadang sebulan sekali saya cukup siram dengan air beras saja, tidak pernah memakai apa. Tambahannya air beras menambahkan sedikit penyedap sasa. Jadi itu pengalaman saya. Nanti boleh dicoba bagi teman-teman yang sama-sama hobi bunga anggrek. Baiklah teman-teman, kita praktekkan ya.
Jadi ini karena ada di sela-sela akar ini ada daun. Ini kalau daunnya tidak dibuang, kita akan kesulitan ketika menempelkan media cangkoknya. Jadi terlebih dahulu kita potong dulu daunnya. Bisa lebih didekatkan lagi, fokus ke ini. Nah, ini jadi daunnya kita potong supaya tidak menghalangi ketika kita mau mencangkoknya. Ini perlu kehati-hatian ketika memotong daunnya, jangan sampai kena akar, karena kalau akarnya terkena ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan akar berikutnya nanti yang menempel di media. Sebaiknya untuk memotong daun ini, karena ini sangat riskan sekali ya, ada di sela-sela akar, maka menggunakan gunting yang kecil, bukan yang gunting yang besar seperti ini, karena terlalu besar, tapi gunakan yang kecil. Ini kebetulan saya menggunakan gunting bedah. Hati-hati karena di sini ada persis di sela daun ada akar. Kita buang dulu daunnya satu persatu ya. Karena tanpa membuang daun nanti akan kita sulit terus membungkus atau mencangkoknya, terhalang. Sangat riskan sekali karena di sana banyak bakal akar. Nah, ini posisinya ada yang ke atas, ada yang ke bawah akarnya. Nah, kalau yang untuk memotong bonggol yang keras kita gunakan gunting bonsai saja, karena kalau gunting biasa tidak bisa. Saya rasa mungkin satu lagi juga harus dipotong, ini masih menghalangi nanti untuk bahan mengikat. Kita potong saja. Ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan yang ini nanti. Kalau enggak, dari pengalaman sudah proses ini berhasil. Ini ada beberapa yang sudah saya tanam yang berhasil, bahkan ada yang saya kasihan ke teman yang prosesnya persis sama seperti ini. Alangkah baiknya sabut tadi kita halus-haluskan dulu, karena ini akarnya akar yang baru tumbuh, akar muda, jadi sangat sensitif, jadi kita harus hati-hati. Nah, lebih banyak medianya lebih bagus, jadi supaya nanti akar akan menempel lebih kuat. Ini kebetulan bunganya sangat rapat ya posisinya, jadi juga agak sedikit kesulitan untuk memegangnya karena selalu sangat berhimpitan sekali. Tapi nggak apa-apa, usahakan tidak mengganggu bunga yang sebelahnya. Memang perlu kehati-hatian teman-teman, dan usahakan tuh menggunakan sabutnya, sabut jangan yang sabut dadakan ya, yang kelapa baru dikupas, tapi ini yang udah kering, bahkan udah kering dan sudah lembab kena air hujan. Karena kalau
yang dadakan biasanya ada apa ya, mengandung apa, suka kayak zat tertentu yang aromanya juga agak kuat sehingga takut mengganggu pertumbuhan akar. Tapi kalau ini sudah bagus, ini sudah pertama sabutnya sabut kelapa yang sudah tua, sudah kering. Keduanya sudah kena hujan ya, sudah kehujanan, panasan gitu, bagus. Bagian bawahnya sebaiknya ini sampai ke bawah, jadi dari titik keluar akar lumayan kasih jarak ke bawah. Kenapa? Akar akan tumbuh biasanya dengan cepat ke bawah. Kita ikat. Kalau untuk mengikat bisa digunakan tali plastik, bisa juga dengan yang lain. Ini kebetulan saya menggunakan kawat aluminium yang biasa digunakan untuk piring bonsai, tapi harus menggunakan yang kecil, yang terlalu besar. Bisa ditambahkan lagi, bisa dimanfaatkan semuanya supaya bisa terpakai dan supaya bagus nanti hasilnya. Supaya cepat, nah, bisa diikat bagian bawah dulu, kemudian bagian atas, baru nanti dicek kembali, dirapikan kembali bagian bawahnya. Ini tidak usah kuat-kuat teman-teman, mengikatnya tidak terlalu kuat, yang penting media cangkok ini tidak berantakan. Kalau mencangkok pohon atau bahan, baik itu bahan bonsai atau dan yang lainnya, biasanya justru ini harus kuat untuk ikatan cangkoknya. Kalau ini nggak usah, karena kalau kuat takut menghambat nanti keluarnya akar. Ini kalau karena akar anggrek ini beda ya, lunak. Kita ikut yang atas, kita rapikan lagi yang bawahnya. Nanti diupayakan setelah ini cangkok, diupayakan tiap hari disiram, jadi supaya kondisi media cangkoknya ini selalu basah, lembab, sehingga pertumbuhan akar akan lebih cepat dan akan lebih menempel kuat pada media cangkoknya. Nah, ini jangan terlalu kuat. Maksudnya apa? Supaya akar bisa leluasa untuk mencengkram atau menempel kepada media cangkok tadi, yaitu yang dari sabut. Nah, bisa juga teman-teman di rumah kalau umpamanya mau menggunakan media lain, bisa ini dengan sabut, di dalamnya pakai kokopit. Kokopit itu jadi media yang untuk cangkok juga, yang dari sabut yang sudah dihancurkan. Jadi boleh di dalamnya pakai kokopit, kemudian dibungkus dengan sabut yang aslinya yang belum dihancurkan. Saya juga sama ketika mencangkok untuk bahan bonsai, saya beberapa kali mencangkok pohon asem Jawa, alhamdulillah semuanya berhasil.
Allah mudah-mudahan nanti akan saya sharing, akan saya buatkan videonya untuk cara cangkok bahan bonsai. Dan untuk episode kali ini saya cukup untuk menyampaikan pengalaman saya dalam hal cangkok bunga anggrek. Allah, kebetulan ini anggreknya cuma cukup lebat teman-teman, cukup lebat ini bunganya sampai panjang seperti ini. Hanya ini sangat sensitif, kalau salah sedikit saja, kalau tidak dicangkok seperti ini, walaupun akan sudah panjang, kemudian kita tiba-tiba pindahkan menggunakan media Arab, biasanya gagal, membusuk, membusuk. Makanya kita perlu kesabaran, tidak buru-buru memindahkan, tetapi kita sabar dengan cara mencangkok terlebih dahulu. Sekarang kita tinggal merapikan saja. Tidak berpengaruh pada pertumbuhan akar, hanya berpengaruh pada pandangan mata saja supaya kelihatannya rapi. Kelihatan bagus dan rapi. Nanti ketika dipindahkan itu tidak acak-acakan. Tapi saya sarankan sebaiknya teman-teman untuk tali cangkok ini sebaiknya ini bukan contoh yang pas ya, tali sebaiknya dari tali yang bisa diurai, biasanya bisa dari tali pelepah pisang, bisa pelepah pisang, bisa pelepah kelapa. Artinya nanti jadi ketika mau ini dipotong dipindahkan, kita tidak usah memakai tali, tidak usah, dan itu lama-kelamaan akan terurai, akan busuk. Tapi kalau ini nanti memang ketika dipotong mau dipindahkan, otomatis ini harus dibuka kawatnya karena akan mengganggu pertumbuhan akar. Karena kalau menurut ini tidak akan bisa busuk seperti tali-tali yang dari pelepah pisang atau dari pelepah kelapa. Nanti setelah sekian 3 mingguan lah, sampai 6 mingguan itu nanti akan bermunculan dari sini, dan akar tersebut akan mengikat kuat kokoh ke seluruh bagian dari media ini. Nah, kalau akar-akar sudah muncul keluar, mengikat keluar, bukan baru keluar sedikit tetapi sudah mengikat, sudah panjang, nah itu baru boleh dipindahkan. Karena kalau akar-akarnya masih muda, baru keluar sedikit dari media ini, kemudian kita pindahkan, itu biasanya jarang berhasil karena kurang keberuntungan. Jadi harus benar-benar sampai akarnya kuat, akarnya sudah tua, baru itu bisa dipindahkan. Kebetulan yang saya cangkok ini dia sudah keluar bakal bunga juga, sudah keluar, boleh dilihat. Padahal ini baru 1 jengkal lebih. Nah, ini sudah kelihatan jelas keluar.
itulah tadi teman-teman sedikit video penjelasan tentang cara penanaman tanaman anggrek melalui cangkok. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.